orang Kristen menganggap bahwa kalau dia tidak berbicara dalam glossolalia, bahasa roh, sebuah bahasa yang aneh, yang tidak diketahui artinya. Kalau dia tidak bisa bicara itu, maka dia tidak kepenuhan Roh Kudus. Alkitab memberikan penjelasan yang pasti tentang jawabannya. Saudara, glossolalia itu hanya 1 dari 9 karunia Roh Kudus. Semua ada 9. Ya saudara, nanti saya tidak cukup waktu, nanti waktu saya habis. Jadi saya minta sebagai PR di rumah saudara baca ya nanti. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10. Di sana engkau mendapatkan 9 karunia roh. Kepenuhan bahasa roh glossolali itu nomor 8. Dan nomor 9 adalah menerjemahkan bahasa roh. Jadi ada 9 loh saudara. Kenapa ya? Dari sejak saya lahir tahun 1950. Sampai sekarang ini orang Kristen itu tidak bisa kembali pada dogmatika yang baik, yang asli Alkitab. Itu sebab begitu banyak ya, begitu banyak keributan dan begitu banyak perdebatan tentang kepenuhan Roh Kudus itu apa? Oh, harus bisa bicara bahasa roh. Tidak jarang gereja-gereja mengadakan kursus bahasa roh. Wah, disamakan dengan bahasa Mandarin, samakan dengan bahasa Inggris, samakan dengan bahasa Rusia. Saudara, konyol sekali. Dan kemudian ditumpangi tangan dan harus menirukan. Saudara, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari pendeta. Iku soko uwong, duduk soko Roh Kudus. Jadi saudara mesti tahu, glossolalia, saya tidak anti glossolalia. Saya berbicara dalam bahasa roh ketika saya berdoa pribadi. Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 14. Jelas seluruh pasal, baca nanti di rumah. 1 Korintus 14. Aku, kata Rasul Paulus, aku kalau bicara bahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Ya maklumlah dia rasul ya. Dia orang kudus. Jadi dia kalau bicara bahasa roh lebih banyak dari kita orang. Tetapi kalau di dalam jemaat, aku lebih suka memberikan 5 kata yang punya arti daripada beribu-ribu kata bahasa roh yang tidak dimengerti oleh jemaat. Jadi kalau kamu bisa berbicara bahasa roh, kamu harus minta karunia ke-9 juga, yaitu karunia menerjemahkan bahasa roh. Nah ini jadi nomor 8 ini ada sambungannya, ada klausul tambahannya. Saudara, ada catatannya yaitu harus menerjemahkan sekali. Kecuali kamu berdoa sendiri, karena bahasa roh dalam 1 Korintus 14 ayat 4 adalah untuk orang itu sendiri menguatkan dia pribadi. Kalau saya berdoa pribadi, saya berbicara dalam bahasa roh. Sama seperti Rasul Paulus. Tetapi kalau dalam jemaat, kalau tidak ada yang menerjemahkan, aku minta kamu bicara 5 bahasa, 5 kata saja yang dimengerti oleh jemaat. Daripada bahasa yang tidak dimengerti. Jadi saudara mesti tahu, karunia glossolalia, kalau saudara kepingin minta dong, tetapi untuk pribadimu sendiri. Akan menguatkan engkau ketika engkau berbicara dengan Allah. Itu sama nilainya. Itu equal dengan karunia iman, karunia berbicara dengan kata-kata hikmat, berbicara dengan kata pengetahuan, karunia melakukan mujizat, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia mengusir setan. Semua ada 9. Semua equal. Jadi saudara mesti tahu. Itu sebab saya membawa kepada saudara, apa yang saudara inginkan minta dong sama Tuhan. Dia akan memberi. Baik itu bahasa lidah maupun 8 karunia yang lain. Engkau akan dipakai untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Imanmu luar biasa.
Engkau akan punya kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Saudara, engkau akan mendapatkan segala perkara. If I pray to God, I ask Him to give me the words of wisdom, the words of understanding, the words of knowledge. Paul the apostle said in his epistle, the 1 Corinthians chapter 2 verse 4, if I preach to you, I will not use any human wisdom. I use the power and the Holy Spirit. Hebat ini orang, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bukan cuma bicara bahasa roh yang dia katakan, aku berbicara bahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Bukan cuma itu saja. Dia mempunyai kata-kata hikmat, wisdom, the words of understanding, pengertian, pengetahuan, and the words of knowledge, kata-kata yang penuh dengan pengetahuan. Wisdom, understanding, knowledge. Komplit banget. Ini karunia Roh Kudus. Minta. Suami-suami, istri-istri, jangan mending berantem, jangan mending berdebat. Saudara, daripada engkau berdebat, daripada engkau berkelahi, kenapa engkau tidak minta kata-kata hikmat, akal budi dan pengetahuan? Saya belum mendapatkan, saya minta. Saya belum sempurna dalam 3 hal ini, tapi saya sedang menuju ke sana. Karena ini akan membuat orang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau engkau berbicara glosolalia, engkau mendapat berkat untuk dirimu sendiri. Jangan egois. Engkau harus punya kata hikmat, kata pengetahuan, kata understanding, kata knowledge, kata wisdom. Kalau itu saudara miliki dalam hidupmu, maka engkau dipakai oleh Tuhan. Suami yang berkenan, istri yang berkenan, anak-anak muda dalam rumah yang bisa menyelamatkan keluarganya. Ya, kakek dan nenek yang sudah tua dan menjadi sumber inspirasi dan nasihat yang baik buat mereka-mereka keturunannya. Saudara, firman ini komplit sekali. Saya tidak minta yang lain kalau saya berdoa. Saya cuma minta 3 hal. Dalam kata-kata 3 hal. Supaya apa? Supaya kehidupan saya boleh berguna. Kalau saudara dalam rumah tangga juga demikian, engkau menghindari percekcokan, engkau menghindari kesalahan keputusan. Engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan, di mana engkau bisa mendapat berkat luar biasa. Gak kepingin apa? Pengen dong. Mesti dipenuhi Roh Kudus. Bukan dipenuhi dengan perkataan manusia yang sia-sia. Banyak orang membayar mahal untuk kata-kata manusia. Saudara, wah katanya si A itu, si B, si X, dahsyat, hebat, luar biasa. Sampai jadi luar binasa. Saudara, perhatikan. Cuma ini loh yang membawa Anda dan saya pada kejayaan. Pada satu top achievement that God will provide to you all your whole life. Not for only a short term. Tidak hanya untuk sementara waktu yang pendek. Tidak. Engkau diberkati itu sampai engkau mati, anak keturunanmu. Engkau dipakai oleh Tuhan itu sampai akhir hidupmu.